Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini dalam perenungan tanggal 26 Juli 2022. Sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup setia dan taat serta berharap dalam doa. Pembacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Syirak 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 15 dan Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Yoakim dan Anna, orang tua dari Maria Bunda Yesus. Mereka dikenang sebagai orang-orang yang setia dan berkomitmen untuk mematuhi Tuhan dan hukum-hukumnya yang mereka wariskan kepada putri mereka Maria dan mempersiapkannya dengan baik untuk peran penting yang pada akhirnya akan dia ambil sebagai Bunda Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang kita ketahui, keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya. Oleh karena itu keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Seperti dalam bacaan pertama hari ini katakan, tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Syirak 44 ayat 10. Dan mereka ini merupakan kesayangan dari Allah. Dan mereka ini dipilih oleh Allah Bapa sendiri. Mereka berdua benar-benar orang tua yang penuh kasih dan perhatian yang membesarkan Bunda Maria dengan baik, menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi orang tua bagi anak-anak kita dan terutama sebagai orang-orang tua Kristen. Apakah kita sebagai orang Kristen yang telah tahu dan memahami hukum Taurat, bahkan hukum cinta kasih yang diajarkan Yesus Tuhan, juga mendidik anak-anak kita penuh kasih dan perhatian? Adakah kita memberi contoh kepada anak-anak kita akan kebenaran di hadapan mereka? Baik itu di dalam ibadah, di dalam doa, persekutuan, ataupun lagi di dalam mengikuti misa ekaristi di gereja. Seperti yang kita ketahui bahwa Yoakim dan Anna mendapatkan buah hatinya Maria ini di usia senja. Mereka tak putus-putus senantiasa berharap dalam doa kepada Allah agar diberikan keturunan. Sangat boleh jadi bahwa Anna sesekali menganggap keadaan dirinya yang tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman, bahkan kutukan Allah atas dirinya. Sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun Anna dan Yoakim tetap berdoa, tetap bermohon, berseru kepada Allah di dalam doa. Keduanya tak henti-hentinya sampai di situ saja, saudara. Kepahitan hidup yang dialami mereka tetap mereka bersyukur. Bersyukur dalam ucapan doa. Ia berjanji, kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Kita sering merasakan kepahitan di dalam kehidupan ini, saudara. Begitu banyak badai topan yang menerpa di dalam kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan tak dapat kita hindari. Sakit penyakit yang silih berganti menghantui di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, dan berdoa. Entah berapa banyak kita berdoa. Namun tak ada jawaban dari Tuhan Yesus. Kita pun putus harapan. Kita menyerah. Hilang harapan. Mulailah kita menjauh dari Tuhan. Di mana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus, saudara?
Tidakkah kita seperti Yoakim dan Ana yang tanpa putus-putusnya berdoa, berdoa, dan berdoa? Kita lihat ketaatan dan kesetiaan orang tua Bunda Maria serta hidupnya yang dijalani adalah hidup dalam kebenaran. Allah pun mendengarkan dan mengaruniakan anak bagi mereka di hari senja. Dan itu di hadapan Allah tiada mustahil. Dapatkah saudara-saudara kita seperti Yoakim dan Ana yang tetap setia dan taat, selalu bersyukur di dalam doa, menunggu sambil berdoa, berdoa, dan berdoa. Perenungan hari ini yang bertepatan dengan pesta wajib Santa Yoakim dan Ana, orang tua Santa Perawan Maria ini, saudara. Kita mau mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh orang tua Bunda Maria ini, yaitu Yoakim dan Ana. Kita mau hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, terus bersyukur di dalam doa, menanti dengan penuh harap di dalam permohonan doa. Mari saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau hidup dalam kesetiaan dan ketaatan, saudara, serta hidup di dalam kebenarannya, selalu berharap dalam permohonan doa tanpa henti-henti. Yesus Kristus tak akan pernah mengingkari janjinya. Janjinya tepat dan indah pada waktunya. Mari saudara-saudaraku, kita mau hidup di dalam kesetiaan, ketaatan, dan kebenarannya. Tuhan Yesus, sertailah kami selalu dalam kehidupan yang penuh gejolak ini. Kami tak henti-hentinya berseru di dalam permohonan doa kami kepada Engkau. Untuk itu bimbing dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami selalu dapat setia dan taat padamu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.